Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairu baitin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih wa syarru baitin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan hidayahnya lah, dengan taufik dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala kita yang orang yang mulianya terpanggil jiwa kita dengan panggilan iman dan takwa untuk melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya salawat dan salam sama-sama disampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Ucapan takdim dan ikram luntuan pertama sekali kepada khatib masjid, panitia dan imam masjid Ba'uro yang mulianya dipercayai luntuan dalam membaca dua rukun khutbah, juga kepada segenap kaum muslimin yang kehadir dalam rumah Allah yang mulianya. Jamaah sekalian, orangnya bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir. Kalih talewati Rabiul Awal merupakan bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namun Allah Subhanahu wa taala awalu khalqin khalaqahu nura Muhammad. Allah paling awal menciptakan nur Muhammad. Wa nura kulla syai'in min nurih. Lalu Allah menciptakan segala makhluknya yang lain daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau Muhammad sangat jauh antara Nabi Adam dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena duluan awal yang diciptakan oleh Allah Ta'ala nur Muhammad, makanya dikala Nabi Adam tinggal di dalam surga diciptakan si rineng yang nama Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Jaga tinggal Nabi Adam karena si rineng famat dayadah. Rencana Nabi Adam ke mensentuh rineng tersebut lalu disetup oleh malaikat. Malaikat menyatakan, wahai Adam, tidak boleh menyentuh wanita ini kecuali kamu berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasa marrah, dalam sebuah riwayat legel. Pan Muhammad golom tadupan Muhammad. Tapi malaikat karena you berselawat kepada Muhammad dikala Nabi Adam ingin menjamah Hawa, terbukti yang mana awaitat Allah menciptakan nur Muhammad baru menciptakan makhluk Tuhan yang lain. Sehingga aras, kursi, mandum menciptakan oleh Allah daripada nur Muhammad. Maka justru karenanya
Allah nepegah ba malaikat mengucapkan selawat wahai Adam kepada Muhammad 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali, baru jid sentuh Hawa. Jamaah sekalian, maka setiap bulan Rabiul Awal kita yang adat biasa memperingati urul lahir Rasul. Di mana dan bahkan kita yang sampai put bulan mantang wateji. Dari Rabiul Awal sampai Jumadil Akhir, Nabi kelonggaran terhadap kita yang kadang-kadang hendak temeng perai urul lahir Rasul bak 12 Rabiul Awal. Metemeng bak 12 Rabiul Akhir sampai seterusnya, bertanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dengan nabi-nabi yang lain, lebih hebat dengan nabi-nabi yang lain, bahkan dengan malaikat sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hantum pernah nehei Muhammad dengan namanya dalam Al-Qur'an. Sedangkan nabi yang lain, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Musa, aqimis salata li zikri wa'mur ahlaka bis salah. Ya Ibrahim, ya Ismail, ya Nuh. Sedangkan Muhammad dipanggil Allah ya Nabi, ya ayyuhan Nabi. Ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira. Ya ayyuhan Nabi, qul li azwajika walil mu'minat. Allah hanya panggil dengan nama Muhammad dalam Quran. Hanya panggil dengan ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, maksudnya Muhammad. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira. Sesungguhnya kami utuskan akan engkau sebagai mubasyir, orang yang memberi kabar gembira, wa nazira, dan orang yang memberi kabar takut. Nyo di antara kehebatan Rasul kita nyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mulia umatnya. Karena Rasul mulia, umatnya juga ikut mulia. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka ba'urul lahir Rasul tak ta'zim, tak peraya ulurahi beliau dengan kita membaca selawat, memperbanyakkan selawat kepadanya, dan tak baca kitab Barzanji menyebutkan dengan kisah-kisah kelahirannya sampai habis, dan dengan getanyo tak pegat acara maulid yang mandum-mandum tidak lain tidak bukan melainkan cinta kepada Muhammad. Cinta kepada Muhammad. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. So mantang yang cinta kelun, urangnya nasajan lun dalam surga. Dengan berselawat, tanda cinta kepada Rasul. Sehingga dumna fadilat berselawat kepada Rasul. Sabuh riwayat daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Nepegah li Abdurrahman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril alaihi salam. Faqala ya Muhammad, la yusalli alaika min ummatik illa salla alaihi sab'una alfi malak. Ba sabuhuro Nabi nepegah ba Abdurrahman bin Auf, salah seorang di antara sahabat yang nejamin surga li Rasul. Abdurrahman bin Auf salah sirau di antara sahabat yang nejamin surga li Rasul. Pun pegah ba Abdurrahman, wahai Abdurrahman, ja'ani Jibril. Terus Jibril baklon yu sampaikan, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusalli alaik, tidak berselawat terhadapmu daripada umatmu kecuali salla alaihi sab'una alfi malak, berselawat di atasnya oleh 70.000 malaikat. Nyoban fadilat selawat kepada Rasul min qalbin khalis, daripada hati yang bersih, tidak punya ria,
tidak punya ujub, tidak punya takabur, betul-betul kita baca lillahi ta'ala ikhlas, kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali, atau kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siga kita baca nyolam riwayatnya dipegang oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Auf. Ya Muhammad, hanadim selawat kepada gata li umat gata satu kali, kecuali ne berselawat di atasnya oleh 70.000 malaikat. Lalu berikutnya, wa man sallat alaihil malaikah kana min ahlil jannah. Barang siapa yang telah berselawat malaikat kepadanya, kana min ahlil jannah, dia termasuk di antara penghuni surga. Nyoban fadilat berselawat kepada Muhammad min qalbin khalis, ate yang bersih, kan karena ria, kan karena ujub, kan karena takabur, dan tidak karena yang lain. Nyawa selawat oleh 70.000 malaikat kepadanya. Nyoban kehebatan. Sehingga katanya put bulan tak peringati urau lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang na luput mentemeng siga. Menurut daerah katanya tak utamakan hanya Rabiul Awal Akhir di Banda Aceh, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nyan tatepe laju menyepisang kageba Banda Aceh, nyan awaknyan memperingati Maulid pada Maulid yang ketiga. Kemudian jamaah sekalian, di antara sesuai dengan ayat yang membaca laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi kamu pada Rasul uswatun hasanah, perilaku yang baik. Di antaranya sifat Rasul dengan tapegat perayaan Maulid mengenang Rasul. Bahkan dalam satu riwayat, dikala kita baca ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, mahal kiam bak wate tadeng. Ya, nyan giyu baca wate deng, getulih lang kitab Barzanji mahalul kiam, tempat wate tadeng sejenak, mandum gatayo tadeng. Ta baca ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habibu salamun alaik, salawatullahi alaik. Dalam satu riwayat Nabi hadir, roh Rasul hadir. Di mana tempat yang dibaca ya Nabi salamun alaik, datanglah roh Rasul. Karena katuh roh Rasul kenan, getanya sunat tabedah, tapi mulia roh Rasul janjungan. Nyan kejut giyu bedah siat, bedah nyan sunat, bedah ta'zim, yang mana roh Rasul sampai di mana tempat yang naga baca ya Nabi salamun alaik, teka datang roh Rasul sunat tabedah. Terus ulama sunat tabedah, urang baca Quran sunat tabedah. Ulamanya ilmu yang ada dalam dadanya, ilmu Allah, ilmu yang ada dalam Quran dan hadis Nabi, sunat tabedah. Sunat kublah, cium tangannya. Urang yang baca Quran karena yang gebah kalam Allah, sunat tabedah. Demikian pula dikala kita baca ya Nabi salamun alaik, baca dengan penuh khusyuk, ru'i mata wate baca, maka orang yang baca, siapa saja yang membawa radat wate truba ya Nabi salamun alaik, penuh khudu', penuh tawadu, Rasul kana hadapan getanya, baik baca dengan ria, tidak boleh ria di hadapan Rasul. Karena Rasul kenan baca dengan penuh khusyuk, yang tak baca ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habibu salamun alaik, salawatullahi alaik, sampai habis asyraqal badru alaina, sampai habis. Nyan kana dalam riwayatnya Rasul, roh Rasul kana di tengah-tengah kita yang nyoban kehebatan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh katanya di antara akhlak Rasul,
uswatun hasanah pada Rasul. Rasul selalu memuliakan anak yatim. Sabene pemuliaan yatim. Bahkan sampai rumah Rasulullah di Madinah na tempat nabi ibu anak yatim ni Rasul. Tempat na santuni anak yatim. Bahkan dalam satu riwayat, dikala Rasul na tebiat untuk solat Id, merumpak dengan siro anak mit, yang pakaiannya kalau pakaian hanagot, pakaian bro, lalu Rasul na tanya, pejit igata anak lagi yan, gejawab, ya rajul, lon yang keju oronyo, lagi nyo pakaian, lagi nyo keadaan, ayah lon ka meninggal dalam perang dengan Rasul. Keting li Rasul, jit lon sebagai urun si gatang. Soal nemian jit ya rajul, hana itu so yang mananyan Muhammad. Akhirnya Muhammad nico anaknya nepuau rumah, niupa semana ba Aisyah nepusuk pakaian aku. Nyan ban Rasul nepumuliaan yatim, sehingga Rasul gelarnya ialah Abul Yatim, bapak anak yatim. Maka dalam bertanya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik tua kepada anak yatim tersebut. Itu tamu yang terhormat, anak yatim yang pemulia oleh Rasul. Bahkan Rasul menyatakan ana wa kafirul yatim fil jannah hakaza. Lon dan orang yang santuni anak yatim, orang yang pakau anak yatim, tanggung biaya anak yatim, lam surga hakaza. Lagi nyo dekat, lagi jaro tengah dengan jaro punyuk. Nyan ban cintanya Rasul kepada orang yang dapat menyantuni anak yatim. Sehingga Rasul dalam hadis yang lain menyatakan, khairu baitin baitun fihi yatimun yuhsanu ilih, wa syarru baitin baitun fihi yatimun yusau ilih. Memang matan hadis getulih, sebaik-baik rumah yang dalam rumahnya anak yatim selalu tak berbuat baik kepadanya, nyan rumah yang paling good. Yang maksudkan rumah setiap kampung yang lang kampungnya anak yatim selalu berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Apakah lewat kita santuni pada hari-hari yang tertentu, nyan kampungnya nepegali Rasul, kampung yang paling gat. Wasyarru baitin, seburuk-buruk rumah yang dalam rumahnya anak yatim yusau ali ilih, selalu berbuat jahat kepadanya. Hana so peduli, hana so pakau bahasa katanya. Maka alhamdulillah setiap perayaan Maulid, baik Maulid di masjid, baik Maulid di manasah, di pesantren dan di mana-mana, hana tua tekan yatimnya. Yang yatimnya merupakan tamu yang terhormat. Betapa kau, karena gat gampong, lang gampongnya anak yatim selalu katanya dah santuni. Kadang-kadang setahun 4 kali itu santuni anak yatim. Bulan Muharram, peringatan tahun baru, Maulid, nisfu Sya'ban, bulan Rajab, nanti kadang-kadang nyo jamaah sekalian, bek tua tekan yatimnya. Anak yatimnya si kata maklubin bersama. Anak mit yahana leurung si agam dan goh lomba lek boh ineng boh agam nyan yatimun namanya. Yang giyu oleh Rasulullah anak yatim. Dan kisah Rasulullah watene tebit solat Id anak yatim. Karena watene getanya bapak di wafat dalam peperangan dengan Rasul. Maka jamaah sekalian, alangkah baiknya setiap acara kita acara keagamaan, umpamanya ini akan tapegat Maulid, anak yatim yang wo dalam kemasjidan nyota datang, tayuba kena ta santuni anak yatimnya, dan tak perlu bak tempat terhormat. Bek tak perlu ide bak kenang mata uro jan yatimnya. Bek makanan menan matang dia anak yatim go. Benarlah pajuh makanan yang tak pernah dia makan. Nyo uro lahir Rasulnya, uro kemuliaan anak yatim go. Puduklah bak tempat yang sederhana, tempat yang baik. Bahkan bak tempat yang lain anak yatim ni dikedepankan. Golom ke pajuh makanan orang lain, me golom ke santuni anak yatim.
karena anak yatim anak yang nepu mulia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan urang yang santunian, urang yang nepu mulia oleh Rasulullah. Alhamdulillah, dengan pengajian di mana-mana terbangkit jiwa getanyo. Pateta mencekat nyuna santunan anak yatim di dayah, di masjid, di manasah dengan ringan jaro tu getanyo tabi sumbangan untuk santunan anak yatim. Jamaah sekalian, lalu setiap bertanya santuni anak yatimnya, Rasul neyugusu oleh anak yatim. Mam masa raksa yatimin, so mantang yang yatim gusu oleh anak yatim, kendau anak yatim dalam hadisnya, oleh anak yatim, tak cok jaro tu, tak puduk bau oleh anak yatim, tak bau liket, dari liket tak bau ke setiap rambut yang terbalik. Oh yang mubalik dengan jaro getanya wateta gusuk. Allah menciptakan satu kebaikan. Sehelai rambut yang mubalik dengan wateta gusuk, Nabi oleh Allah Ta'ala saboh kebaikan netuleh ke urang yang tem gusuk oleh yatim. Kan hantar je gusuk mihana tapi santunan mu beo pi bantajuk santunan setori bedeng ne. Takalan ba tempat lain. Bahkan gecu men yatim gekli mengenang kepada Rasulullah sendiri yatim. Ya, jadi dalam hadisnya gusu oleh yatim. Kan gayumat badau karena setiap jaro tu yang tak perlu liket, tak balik uke, tak gusuk-gusuk, oh yang berbolak-balik dengan jaro getanyo, nutulis sabuh kebaikan oleh malaikat. Kesau ke getanyo yang gusuk oleh anak yatim. Jamaah sekalian merumpak fahla, santuni sabuh fahla, ohnya wateta gusuk satu helai rambut yang berbalik dengan jaro getanyo. Allah Subhanahu wa taala perintahkan bak malaikat niu catat satu amal kebaikan. Makanya tak pegat keadaan katanya. Tak pegat keadaan setiap acara maulid, acara 27 Rajab, Isra Mi'raj nyuke yang akan terjadi, apalagi menjelang puasa Ramadan, menjelang Lebaran, 27 Rajab, 27 Ramadan, tak pegat santunan. Kata lapangkan satu kesempitan ma'an yatim. Yang tengah kepikir 4 bajai baru je, tengah kepikir 4 sen dengan tablau si mak megang, 4 sen dengan tabi keji, dengan ada santuni 27 Ramadan lapang dada niku. Maka karenanya sangat le nilai ne pegahli Rasul, ya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Lon dan urang yang santuni anak yatim dalam surga lagi nyo. Teman 4 tempat urang yang jamaah sekalian. Yang kejid kepegat sabah tempat oleh Allah Ta'ala jannatu adnin. Jannatu adnin nekubah kenal oleh Allah Ta'ala para nabi-nabi, malaikat Muhammad dan umatnya yang mesoso langkah kenan. Jannatu adnin merupakan surga yang paling tinggi. Di bawahnya Jannatul Firdaus. Yang namun umum teokin Jannatul Naim. Yang ke urang yang biasa niku. Karena Jannatul adninnya khusus nekubah oleh Allah. Pertama Muhammad, umat Muhammad, malaikat, nabi dan para rasul. Sebagai bukti jemaah sekalian, sebagai bukti bahwa singa ahli surga atau mengelam surga. Kekali Allah Ta'ala ba malaikat Jibril tiak kalan tiga. Patah Muhammad dan umat bau hadapan ulun kemeng jamuan, ulun pejami Muhammad sebagai kehormatan Allah ke Muhammad, sebagai ikram Allah ke Muhammad. Nyuban hebat lagi bunuh sing. Beda malaikat Jibril mandum ge awewe hana merumpak. Hana merumpak ya Allah. Wahai Jibril, 3 tatameng lam jannatu adnin, lam surga adnin. Belah Jibril gejak. Rupa jihidih hanasid. Muhammad tinggal bak sabuh tempat yang paling hayu, paling indah. Yang tempatnya terbuat pada mutiara. Daripada intan, hinan neduk Muhammad. Sehingga Jibril kahek newebet hana Muhammad. Lalu nepanggil. Ya Allah hana, ya Allah. Muhammad, nah Jibril coba panggil Muhammad. Ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad.
Ya Habibi ya Muhammad, baru netebit Muhammad. Kibana wahai Jibril, Muhammad dan umatnya untuk menghadap Allah orangnya, saahnya Allah akan gepu mulia kata Muhammad. Muhammad han gejak kero ge beda Muhammad gejak bakne Nabi Adam. Nyoban walaupun hebat Muhammad, tapi itu yang tua neneknya Adam. Gejak ba Nabi Adam, ya Adam. Jadi, hai Adam, katanya panggilan Allah. Mandum tu menghadap hadarat Allah Subhanahu wa taala. Terus kedih Allah mengucapkan tahiyah wassalaman kepada Muhammad dan umat Muhammad dan para nabi-nabi yang lain dan para malaikat. Hinan tempat ke para nabi-nabi dalam Jannatu Adnin. Maka nitakeun Jannatu Adnin. Takut hantu tae katanya. Bele Jannatu Adnin, Jannatu Firdaus pun golom tae menyedup katanya niku. Arti nama Allah nu pertama dalam surga. Lam Jannatun Naim yang biasa menteng, yang bisa mungkin amal dan ibadat katanya ketempatkan oleh Allah dalam surga Jannatun Naim. Maka lumrah takeun. Semoga Allah nu pertama dalam surga Jannatun Naim. Demikianlah jamaah sekalian. Maka oleh karena itu, nyebek tua tuh kan yatim. Tak anggap tamu yang nehormati li Rasul. Bek hidih lam tarik uro. Anak yatimnya anda beduk kena. Bak tempat yang terhormat. Orang yang hormat, sayang li Rasul. Getanya cinta kepada Muhammad. Suri toladan Muhammad demikian. Getanya juga demikian. Dan tabi santunan. Menyebah sajid jino menurutnya. Nyak merasa lega hati, merasa senang. Dan dengan doa-doa berkat doa anak yatimnya. Paling tidak diucapkan Alhamdulillah. Getanya Nabi keberkahan pada harta yang tasantuni kepada mereka. Mudah-mudahan sehingga di yaumil kiamah getanya berada dengan Rasul ana wa kafil jantim fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwas wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.